Persebaya Surabaya harus mengakhiri musim Liga 1 2024-2025 dengan pahit setelah takluk 1-3 dari Bali United. Di Stadion Gelora Bung Tomo, kekalahan ini terasa menyakitkan karena salah satu pencetak gol tim tamu adalah ex-bintang Green Force, Irfan Jaya. Pertandingan pekan ke-34 ini berlangsung panas sejak menit awal. Bali United langsung menggebrak dan membuka. Keunggulan cepat di menit ke-4 lewat sepakan Irfan Jaya memanfaatkan umpan Boris Kopitovic. Gol tersebut jadi pukulan mental bagi Persebaya yang bermain di depan ribuan bonek. Tak hanya mencetak gol, Irfan juga tampil menonjol sepanjang laga dengan sejumlah ancaman ke gawang Andika Ramadhani. Bali United terus mendominasi permainan dengan skema cepat dan presisi. Menit ke-26, giliran Rahmat Arjuna Reski menggandakan keunggulan usai menyambut asis Ricky Fajrin. Memasuki babak kedua, Persebaya memasukkan Rizwan Lauhim untuk memperkuat lini belakang. Namun tekanan Bali United belum juga reda, membuat tim tuan rumah kesulitan membangun serangan dari bawah. Pada menit ke-65, Francisco Rivera akhirnya membuka harapan bonek. Gelandang kreatif asal Meksiko itu mencetak gol setelah memaksimalkan umpan Arif Katur dari sisi kanan. Skor berubah menjadi 1-2 dan Persebaya sempat meningkatkan intensitas serangan. Namun penyelesaian akhir yang kurang tajam membuat sejumlah peluang emas gagal menjadi gol. Sayangnya, momentum kebangkitan Persebaya kembali runtuh di menit ke-81. Boris Kopitovic mencetak gol ketiga Bali United, usai menerima umpan matang dari Rahmat Arjuna. Gol tersebut sekaligus menutup pertandingan dengan skor 1-3 untuk kemenangan tim tamu. Bali United tampil klinis dan mampu meredam tekanan Persebaya sepanjang laga. Pelatih Bali United Stefano Cugura layak mendapat pujian atas strategi dan rotasi pemainnya. Masuknya Jaimerson dan Agung Manan di babak kedua memperkuat lini belakang sekaligus menjaga tempo permainan. Sebaliknya, pelatih Persebaya harus mengevaluasi performa lini belakang yang mudah ditembus. Gagalnya Flavio Silva dan Bruno Moreira memanfaatkan peluang juga jadi sorotan tersendiri. Dengan hasil ini, Bali United menutup musim dengan penuh percaya diri. Mereka menunjukkan kualitas sebagai salah satu tim papan atas yang mampu tampil konsisten di laga besar. Persebaya menutup musim dengan evaluasi besar di semua lini. Para bonek yang hadir langsung di stadion pun tampak kecewa dengan performa tim kesayangan mereka. Kekalahan di kandang sendiri tentu menjadi catatan penting bagi manajemen Persebaya, apalagi saat gol-gol lawan justru datang dari mantan pemain sendiri yang pernah dielu-elukan di Surabaya. Persebaya Surabaya tengah bersiap menyambut musim Liga 1 Indonesia 2025-2026 dengan melakukan perombakan di kursi kepelatihan. Setelah nama Pep Munoz muncul sebagai kandidat kuat, kini muncul satu nama lain yang tak kalah menarik, Eduardo Perez Moran. Kabar ini pertama kali dibocorkan melalui akun Instagram @owner Wakanda yang dikenal sering membagikan informasi terkini seputar dunia sepak bola tanah air. Dalam unggahan tersebut, disebutkan Eduardo Perez kini menjadi kandidat kedua untuk menggantikan Paul Munster di posisi pelatih kepala Persebaya Surabaya. New candidate, mantan asisten pelatih Timnas Indonesia Edu Perez menjadi kandidat pelatih kedua untuk menggantikan posisi Paul Munster di kursi kepelatihan musim ini. Dengan nama-nama berpengalaman seperti Eduardo Perez yang masuk radar, target tinggi Persebaya Surabaya musim depan bukan sekadar mimpi, waktunya menunggu siapa yang akhirnya dipilih untuk menjadi juru taktik baru Persebaya Surabaya. Eduardo Perez bukan nama asing di sepak bola Indonesia. Ia sempat menjabat sebagai asisten pelatih Persija Jakarta dan menjadi pelatih kepala PSS Sleman di musim 2019-2020. Pelatih asal Spanyol itu kini berstatus sebagai koordinator tim junior di klub CP Villarrobledo, Spanyol.
Eduardo menyebut dirinya akan meneruskan filosofi Luis Milla namun tetap dengan sentuhan gaya pribadinya. Eduardo juga menyebut Luis Milla sebagai salah satu guru terbaiknya dalam dunia kepelatihan. Kini namanya kembali mencuat ke permukaan sebagai salah satu kandidat pelatih Persebaya Surabaya. Pengalamannya yang kaya di berbagai level kompetisi, baik sebagai pemain maupun pelatih, menjadi nilai lebih di mata manajemen Green Force. Meski Pep Munoz lebih dulu disebut sebagai kandidat utama, kehadiran Eduardo Perez bisa menjadi opsi menarik untuk mengangkat performa tim. Terlebih Persebaya Surabaya dikenal sebagai klub yang gemar memberikan kesempatan kepada pelatih asing yang punya rekam jejak kuat. Kehadiran Eduardo juga dinilai bisa membawa warna baru di Liga 1. Dengan latar belakang yang kuat dari sepak bola Spanyol, serta pengalamannya di Asia, ia bisa menjadi aset berharga untuk Persebaya Surabaya. Kini semua keputusan ada di tangan manajemen klub yang tengah menimbang matang siapa yang layak menduduki kursi panas di Stadion Gelora Bung Tomo. Apakah Eduardo Perez akan menjadi sosok yang membawa angin segar ataukah Pep Munoz yang akan memimpin? Kabar mengejutkan datang dari bursa pelatih Persebaya Surabaya jelang bergulirnya Liga 1 Indonesia 2025-2026. Nama Stefano Cugura alias Teko yang sempat santer dikaitkan dengan Green Force justru dikabarkan bukan jadi pilihan utama. Alih-alih Teko, kini muncul nama baru yang disebut lebih dekat ke kursi panas pelatih kepala Persebaya Surabaya musim depan. Sosok tersebut adalah Pep Munoz, pelatih asal Spanyol yang punya rekam jejak menarik di sepak bola Indonesia. Bahkan disebutkan kesepakatan antara manajemen Persebaya Surabaya dan sang pelatih sudah dicapai usai laga melawan Borneo FC pekan lalu. Identitas Munoz makin kuat karena Persebaya Surabaya memang tengah membidik pelatih asal Spanyol sebagai arsitek baru tim. Pengalaman Munoz di level internasional menjadi nilai lebih di mata manajemen Green Force. Meski nama Teko sebelumnya sempat disebut sudah mencapai tahap negosiasi akhir, situasi ternyata berubah. Manajemen kabarnya melakukan manuver cepat usai pertandingan terakhir dan langsung mengunci nama baru.